Putih. Wow, ini sahabat, ini pas rekaman dahsyat banget nih. Ini ada sebuah pesan yang tak bisa ditahan-tahan lagi. Suara Adonai, suara profetik untuk 2024. Dan jelas banget ya. Yuk buka langsung aja, tidak berlama-lama. Yeskiel 24 ya, Yeskiel 24. Langsung buka. Saya bacakan ya mewakili Anda. Serem tapi ya memang kenyataannya begini. Ini agenda samain buat Indonesia. Selebihnya ya ngerti dewi. Nabi-nabi palsu. Lambang wali yang berkarat. Yeskiel 24 ya. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah dabar Elohim kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal ini, ya tanggal Yom ini. Yom yang sama, Melek Babylon menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, demikianlah dabar Yahweh Elohim Adonai. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggung, penuhi dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, susunlah kayu di bawahnya. Biarlah mas antum mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, dabar Elohim datang kepadaku. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Wali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkan masih terdapat di tengah-tengah. Ia mencurahkan di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkan di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Haleluya, ini yang mulai yang 8, mulai serem nih. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku Elohim Adonai akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu gundul supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah dabar Yahweh Elohim Adonai. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biar daging itu masak betul. Buang-buangnya biarkan tulangnya hangus. Letakkanlah periuk kosong di atas bara api supaya dibakar dan tembakanya menjadi merah, sehingga kotoran hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karat yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Oleh sebab itu, engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu. Aku ingin mentahhirkanmu, hai Yerusalem, tapi engkau tidak menjadi tahir. Maka engkau tidak akan ditahurkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Elohim Adonai, yang mengatakannya. Hal yang akan datang, dan itu aku yang membuatnya. Aku tidak melalaikan dan tidak merasa sayang. Aku juga tidak menyesal. Aku akan menghakimimu menurut perbuatanmu. Demikianlah dabar Elohim Adonai. Haleluya. Maka yang putih ini serem ya. Jadi konteksnya pada waktu disampaikan ini di Nabi Yeskiel nih, kenapa kok Yerusalem itu dikatakan penuh dengan hutang darah? Ya kita tahu bersama ya, mulai dari zaman dulu ketika belum lahir tiga agama samawi. Ya mungkin katakan baru ada Yudaism ya, artinya orang-orang Yiddish ini ya, itu sudah banyak pertumpahan darah ya, atas nama apapun lah sembahnya, mau dewa-dewa, mau ini itu. Tapi sampai detik ini juga sama. Tinggal tunggu tanggal mainnya, itu nanti Israel itu akan terkepung di Yerusalem dari segenap penjuru ya. Ya semua akan memperebutkan Beit itu, di mana yang sekarang ini adalah tembok ratapan. Tetapi di dalam perspektif kita, implikasinya apa? Implikasinya begini. Sama. Di Indonesia banyak hutang darah loh. Tapi sayangnya banyak nabi-nabi palsu ini sudah jahat sekali. Kalian tuh ngumpulin domba tuh kalian sesatkan. Gerejamu, ya, persekutuanmu, apapun lah nama bentuk kelompokmu, lu mau dibilang pastor, kayak evangelis, apalah referen, apa.
Sebenarnya kalian tuh menerapkan yang namanya multi level money game, skema Ponzi, piramid. Sing bose sing sugih. Sing ngisore miskin, kiri goblok diblokoto terus. Makanya tidak heran kan yayasan-yayasan sosial juga sama kan. Yang dibantu, yang didiakoninya pancet miskin, goblok, gak pendidikan. Tapi sing nduri sekolah no anak ning Amerika, ning Australia, ning Jerman wis mbola karep-karep. Pepek. Kalau Anda juga nanya duitnya dari mana? Ya namanya juga multi level, namanya money game. Ya karena orang kita ini kan sebenarnya gampang ya digobloki, dibodoh-bodohin pakai nama agama. Iya kan? Kalau Bapak Ibu Marahyakoti itu pernah keliling seluruh Indonesia, mulai dari pegunungan Yaukimo ya di Papua sampai Pulau WAC. Wis talah, apapun agamane, gak duwe agama pun atau katakan mungkin animisme, tempat peribadatan itu mesti wapi. Saya itu loh pernah di Bali itu pas zaman pandemi. Nah hotel kuwi yo sak lantai nek kamar tok. Terus ya apa nek kayak gini orang usaha itu bisa hidup. Tapi panjenengan pada tahu gimana? Itu yang di pura yang merayakan peribadatannya. Mereka tidak ngurangi loh, mereka malah ngegas. Mati itu padahal perekonomian Bali karena pariwisata tidak jalan. Berarti artinya apa? Kalau buat agama, kalau buat Tuhannya, orang Indonesia itu nggak hitung-hitungan, wabe dikekno. Ya, saya ulangi. Kalau buat agama, apapun agamanya, orang Indonesia itu habis-habisan buat Tuhannya. Kurang religius apa coba? Anda boleh pergi ke Kawanua ya, Manado sana. Gereja tok. Nang desa arep nang Mindanao, arep apa nang Minahasa, nang Gunung Soputan, Danau Tondano nang wih apik-apik. Masya kampungnya welek, miskin, kiri, gerejone apik. Anda mau ke daerah-daerah kampung Kristen yang lain, ke Mentawai, ke Seru, ya kemana-mana lah, mau ke apa NTT juga bagus-bagus, katedral cakep sekali. Demikian juga sama, Anda mau masuk ke Subang, ya Tasikmalaya, ke Cianjur, ke Sukabumi, daerah-daerah ya Muslim, bagus-bagus masjidnya, walaupun mungkin kampungnya miskin, susah. Jadi ini bukti bahwa Indonesia itu nggak kurang religius. Tapi di saat yang sama, di dalam penjara, Anda bisa menemukan Yohanes, Markus, Silas, Ketut, Barnabas, Nyoman, Muhammad, Abu Bakar, Siti Khotijah, wis segala agama ono kabeh. Bahkan koruptor sing hahihuhu, pemuka-pemuka agama yo akeh, gak isin-isinan. Wablek kok anjene. Yai, namakan kita darah. Kenapa? Banyak pemimpin-pemimpin ini Anda sudah berlagak seperti nabi palsu. Anda jual umatmu, Anda jual suaramu. Anda arahkan domba-domba ini seperti ke dalam pembantaian. Anda arahkan ke alam maut. Orang buta menuntun orang buta, masuk jelunggup, jelosor, nyongsok. Karena apa? Anda jadi munafik, Pak, Bu, Mas, Mbak, Bang, Kak. Jadi munafik. Urip iku dikongkon agamis, dikongkon taat agama, tapi gajah dibelakoni, iso ajar, ora iso ngelakoni. Tetapi kehidupanmu sendiri sangat bertolak belakang, super duniawi. Saya mau tahu sih, dari antara yang mendengar pesan ini terutama para pemimpin, siapa yang siap hidup miskin? Hah? Siapa yang siap benar-benar ngelakoni yang namanya pikul salib dan sangkal diri? Oke, kangelan ya, tak kasih yang lebih angel. Nah, jenengan wani ngomong ya, tampar pipi kiri, beri pipi kanan, ya kan? Kasihlah musuhmu berdoa mengenai kamu. Saya tak datang depan mimbar kon, tak antemi, tak uppercut, tak banting, tak tekuk, tak ketok dirijimu. Bisa nggak ngambales? Bisa nggak tetap ngomong God bless you, nggak bikin laporan polisi? Bujuk. Gimana engkau tidak punya utang darah? Engkau menyesatkan. Ada jutaan anak muda di luar sana akibat dari ajaran-ajaran sesatmu. Arek pinter-pinter, jenius-jenius, melek ujian negara, diomongi. Kok saya merasa kok dipanggil melayani Tuhan? Nah, bu pikir aku melayani Tuhan tentang namanya melayani itu dimanapun berada. Lu masukin mereka ke STT, lu masukin mereka ke sekolah Alkitab. Sekian belas tahun kemudian, mau nggak mau integritas mereka dipertaruhkan. Karena mereka punya anak istri atau suami harus mereka hidupi. Tapi ketika ngomong kebenaran di gerejamu, persekutuanmu, pelayananmu apapun, tutup. Karena mereka kamu jadikan pegawai organisasimu. Ini loh yang namanya mafia.
Semoga daripada yang mendengar Dabar ini ada orang BPK, orang KPK, atau PPATK yang punya hati nurani. Audit itu semua lembaga-lembaga keagamaan. Dari mana sumbangannya semua? Money laundering kebanyakan. Cari tahu sumbernya. Pembuktian terbalik itu aset-aset para pemuka agama itu asalnya dari mana? Lu kok bapak ngomongin cek wani? Aku gak wedi mati kok. Aku mbok salib dino iki gak popo. Enak aku malahan. Langsung aku kembali ke Malkut Samaim. Terbuktinya apa? Saben capres, topres, ribut Indonesia ini. Mimbar itu yang kau najiskan. Mendadak yang ngakunya, katanya pemuka-pemuka agama, tiba-tiba kalian jadi buzzer semua. Ya apapun lah, mau jadi caleg, jadi jurkam, jadi ini. Gila. Sama. Gila jabatan. Ya padahal ini Yosua yang ngomong ya ini. Yosua yang ngomong bener loh, ini serem ini. Saya ngomong serem gini kalau Anda Tesufa, kekekalanmu bisa selamat loh. Kamu bisa istilahnya nggak binasa. Tapi lek krungu iki awakmu loro ati, responmu salah. Maaf, jiwamu pun tidak selamat. Ya orang buta menurut orang buta. Itu yuk gimana mau ngomong tentang perkara keselamatan kepada umatmu, kepada domba gembalaanmu. Awakmu dewe terhilang kok. Awakmu dewe itu lho kesetan. Ya. 1 Yohanes 2, 15, 16, 17. Jangan mengasihi kosmos atau dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bahasa kasar, ojo duniawi, ya. Ketika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada duniawi ini ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta kesombongan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan duniawi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi setiap orang yang melakukan kehendak Elohim, Bapa Adonai, tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Maka dengan tak duit tak loh, tak sawang tak loh. Kalian itu cuma profesi, cari duit, cari kenikmatan, cari jabatan, pansos, gak keterima PNS, kayak sebulian nang PTN-PTN terkenal, nang goroku gue nang UNER, ITS, Universitas Trunojoyo, Iku Brawijaya atau apa, jadi pendeta. Ya gimana kamu ngajar benar? Orang kamu cari makan kok di situ. Ya kamu jilat atasan, sikut temen, injek bawahmu. Itu satu, ya. Terus untuk berlapis dadi, kowe ini sabke pisan. Arek nom-nom itu bocah-bocah itu kompori kabeh. Kowe enak dunia Tuhan, kowe om iki, kowe tante iki. Bangun gereja kowe stadion. Akhirnya ujungnya gak sedo kakak ya jadi kampanye akhirnya. Penuh entekon di, ngono lho. Sudahlah, stop main sandiwara. Berapa banyak kakak-kakak yang mau bilang Tuhan penuhi jiwa-jiwa. Jemaat sembako, jemaat diakonia, wong siang kote, BC, mulai buka sembako, ya kok gak seneng. Kalau nyuruh Yesus gitu joget-joget. Apa bedanya sama partai politik gitu? Padahal Yosua tuh ngomong jelas loh, nggak ada yang namanya kristenisasi, nggak ada ikut Yesus Hamasia itu orang lu paksa jadi Kristen tuh nggak ada. Jadikanlah semua bangsa muridku. Memuridkan tuh apa? Uripmu toton se, uripmu sing bener se, benar-benar ikut Yesus Hamasia, pikul salib sakal diri. Lah baru setelah itu engkau dan aku, ya engkau tuh mengajarkan apa yang kau hidupi itu. Pikul salib sangkal diri, hidup sederhana mawas diri, makan secukupnya, iya kan, asal ada sandang pangan papan. Kalau kata Rasul Paulus ada makanan dan pakaian cukup. Wes sudah. Sing ngomong bangun gedung api-api gede-gede, wasete api ya senop, nggak ribut. Ketua sinode rame, rebutan jabatan ketua sinode ribut, fitnah-fitnahan. Nah lucu loh, apa bedanya nih parpol, foto aja. Nah, jadi singkat cerita, ayo bertesufa sama-sama, ayo kembali, ayo jangan main-main. Kita tuh utang darah di bangsa ini terlalu banyak loh. Kalau engkau terus double, engkau terus-terusan gini, disapu habis-habis loh. Ingat tuh ya, penghakiman ya Yahweh Elohim itu tidak pandang bulu.
Lek dia mukul, Covid itu lho kayak dulinan arek cilik, kan apa-apa nih. Remek temenan lho, gak usah ado-ado. Paling gampang aja, ya marah ya putih Bapak Ibu Saudara. Dia kari nyumpet ini loh, lobane Krakatau itu, anak Krakatau, terus meledos nang jero. Entek Pak Pulau Jawa langsung habis, blur. Terus Anda mengungsi kemana? Van Gogh itu pernah melukis abad ke-19 ketika Krakatau itu meledos. Gelapnya dari awan itu tuh sampai di Eropa tuh kelihatan. Nah, udah gitu mana mau ngomong kemana? Kemarin kita udah lalui bersama. Saya ya juga jadi relawan nyumbang apa tahun-tahun 2006 2008an tuh lah ketika Merapi meletus. Prihatinkan. Bayangin kalau yang meledos Krakatau itu baru satu. Makanya nggak jangan main-main dengan Madonna. Sekarang kita hidup di Pantura aja ngakui kan hujan, banjir, rob, apa para ya karena manusia ini pada egois, pada mengeksploitasi alam. Gimana mau nggak banjir? Wape dientekno hutane digunduli kabeh, digawe perumahan, digawe properti. Ya setiap Kalimantan digunduli kabeh. Sawit kabeh ditandur. Ya lucu loh. Gunung Mas itu loh. Kalimantan Tengah itu seumur nggak tahu banjir, Pak. Barang gue gunduli itu loh. Banjir langsung. Ya kenapa? Anda sudah merasa tantangan ya Yahweh, Elohim, Teshuva, bertobat. Anda mungkin lolos pengadilan dunia, nyokok sana sini, jaksa, musoko, hakim, musoko. Pengadilan akhirat nggak bisa Anda lolos. Bayar itu sampai anak cucumu, foto ya 3, 4, 7 keturunan. Gimana nggak rusak? Dan mohon maaf saya harus katakan, justru yang ngakunya paling benar ini, 3 agama langit ini sama Allah. Paling bejat Israel, gue pikir gak resek. Tapi setelah TV ke Palestina kayak apa? Yahudi kan, oke. Sing Kristen Islam, podo ae. Ayo ini panggilan untuk bertobat nasional, bertesufa, merendahkan diri, supaya murkanya itu dilalukan dari kita. Tapi kenyataannya kan enggak. Tambah 2 blek. Saya dulu berpikir setelah 3 tahun itu Anda dan saya itu banyak berubah. Hidupku itu lebih tahor, lebih kasus. Enggak ya. Lebih enggak play, lebih enggak teli, lebih parah malah. Ya saya juga nggak tahu lagi ngomong apa. Umur saya juga nggak panjang kok. Tapi at least saya cuma mau ngomong ya. Kalau tadi yang saya cerita itu terjadi, minimal Krakatau yang meledos, habis mau ngungsi kemana Anda? Pesawat mau terbang. Tanya dulu teman-teman di Palu. Pesawat terakhir yang lepas landas ketika sebelum gempa itu kayak apa? Emang segampang itu? Sombong sekali. Mau yang paling simpel. Malam ini juga jiwaku diambil maklok gitu loh. Gitu. Orang adem. Bisa nyambung nyawa. Hah? Dokter sakti apa? Pak Bill Gates. Hah? Profesor dokter karburator bocor siapa? Bisa memberi kehidupan atau memberikan keturunan, memberikan kehidupan dan bilang waktumu wis mari le, waktumu mari lo, selesai, pulang, tanggung jawab. Ya kan? Tidak pernah mikir kan? Nah makanya ayo Teshuva, berhenti bersandiwara, berhenti berpura-pura, berhenti gambar Elohim itu engkau permainkan, engkau pelukoto jemaatmu, engkau pelukoto umatmu semua untuk kepentinganmu dan keluargamu dan kroni-kronimu dan hidup dalam kemunafikan. Itu loh yang dimaksud utang darah. Indonesia ini bolak-balik rusuh Pak. Mulai zaman VOC, Gegar Pecinan, belum setelah PKI 65, belum Permesta, belum yang lain-lain. Yang paling terakhir Mei 98. Anda mau ngulang utang darah lagi? Masya Allah, haleluya, Tuhan tolong. Ya silakan ya, tanggung aja tuh punya dosa sendiri. Tapi satu hal yang pasti kan prinsipnya ahava ya, harus berani menjadi suara kenabian. Raja salah ya tegur, Teshuva engkau sudah salah jalanmu ini, melanggar konstitusi, ya kan? Lanjutkan dulu ya, dapat Elohim selanjutnya ini dari 15 sampai 27. Judulnya ditulis LA itu kematian istri Yeskiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Saya tidak tahu ya, bicara atau istri ini macam-macam. Ada mungkin tokoh istrinya pembesar yang akan meninggal untuk menggemparkan, bisa. Atau bisa juga ini simbol kejatuhan ini apa? Istri itu penolong bicara apa? Bicara gereja. Ya, di gereja itu bahasa Latin, bahasa Portugis atau eklesia. Lah eklesia ini mestinya itu di gerbangnya mengadili. Haram yang menghentikan pembusukan. Tapi yang menghentikan pembusukan itu ya bosok, ya wis gua. Iya kan dikatakan itu di Matiahu. Kalau
garam itu sudah tidak dapat diasingkan lagi. Apa gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang? Ya itu yang terjadi sekarang. Saya nggak tahu tuh seperti apa. Ini saya bacakan dulu ya, izinkan saya bacakan dulu. Ini Yeskiel 24 ayat 15 sampai 27. Kemudian datanglah dabar Elohim itu kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku akan mengambil daripadamu ia yang sangat kau cintai. Tapi bagai seperti kena kutuk. Nabi loh padahal. Tapi jangan meratap atau menangis dan jangan mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Gak perlu meratapi. Lilitkan destar, pakai kasut, jangan tutupi muka dan jangan makan roti perkabungan. Ini budaya Ibrani ya, budaya Yiddish ya. Meratapi ini perkabungan ini ya. Pada paginya aku berbicara pada bangsa Israel dan malamnya istriku wafat. Pada berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan dari Elohim kepadaku. Maka bangsa berkata, Pak Nabi, engkau itu bersedia beritahu nggak pada kami? Ini apa artinya engkau melakukan demikian? Lalu aku jawab, dabar Elohim sudah datang padaku. Inilah dabar Elohim, Yahweh Sebaot, Yahweh Adonai. Sungguh-sungguh aku akan menajiskan tempat kadosku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu laki dan perempuan yang kau tinggalkan akan mati oleh pedang. Ingat, Anda boleh scroll ke atas-atas, saya sudah pernah sampaikan, akhir zaman nggak tambah gampang, tambah susah, pedang, sampar, kelaparan. Ya, ada perang, ada penyakit, ada kelaparan, ada mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu. Kamu melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan ditutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut. Kamu tidak akan meratap, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu dan kamu akan mengeluh seorang pada yang lain. Demikianlah Yeskiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya akan terjadi pada Israel. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim Adonai. Engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka, maksudnya orang Yiddish Israel, benteng mereka, perhiasannya menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak lelaki dan perempuan. Pada Yom itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada Yom itu mulutmu akan terbuka dan kau akan bicara terhadap orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian kau menjadi lambang bagi mereka mengetahui bahwa akulah Adonai. Artinya ini Bapak Ibu. Apa ini saya bahasa Melayu Bapak Surgawi Yahweh Elohim Adonai ini berat hati sih menghukum atau mengizinkan sesuatu yang buruk itu menimpa. Tetapi awak-awak nulis dablek. Ya diizinkan supaya tidak hilang dikekal, setidaknya di sini ngalami dulu aniaya, ngalami dulu habis-habisan supaya engkau dan aku dimurnikan, ditahurkan dan dikadoskan, layak bagi dia. Nah makanya ini kan ngomong konteksnya sekarang ya ngeri loh, padahal jelas beliaunya tuh ngomong ya, sebab iblislah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau dan Anda dan aku cuma terus-menerus menipu diri sendiri, apa ya, bukan kita ini anak pendusta. Ngeri loh. Betul-betul ini pesan untuk Tesufa, untuk kita merendahkan diri, kita meninggalkan deh semua kemunafikan itu apa. Jangan takut miskin, jangan takut mati, jangan takut tidak punya pengikut. Kalau Anda masih takut-takut, dikatakan di 1 Yohanes itu apa? Kasih atau apa yang sempurna melenyapkan segala bentuk ketakutan. Saya harus berat ngomong ini. Kalau hidupmu masih takut-takut, ketahuan bahwa engkau ini cuma main sandiwara. Engkau tidak kenal Elohim itu. Engkau tidak kenal Yahweh Abah sama itu Bapak Surgawi itu secara personal. Yang engkau lakukan ini cuma proyekan, cari uang, manipulasi semua, marketing, ya kan, rekrut orang, ponski, money game, bahkan mujizat-mujizat palsu kayak uang main sulapan kan gitu ya. Termasuk sulapan soal uang. Please, ayo bertesufa bareng. Tinggalkan itu semua, merendahkan diri, yuk hidup sederhana. Emangnya kenapa lah naik hujan? Naik kali apa? Kurang terhormat, kurang jurapi. Lek batuk iki ono cape apa? Gak helm ngono, helm ojek kurang terhormat. Salah besar Anda. Jangan heran nanti misalnya lebih banyak tukang ojek, tukang sapu, ya kan, petani, buruh, kaum marginal, wong cilik yang di dalam
Aku samai Deto, Romo, ya kan, yang pemimpin muka agama malah terhilang, sembuh. Kan Elohim nggak bisa disogok, dan dia nggak pandang bulu loh. Seharusnya itu pekerjaanmu, pelayananmu. Pelayananmu itu bukan di gereja, bukan di sinagog, bukan di persekutuanmu, bukan di fellowship, bukan. Itu cuma bagian dari apoda. Pelayananmu ya sehari-hari, mempermuliakan Elohim, hidup di dalam kasih kepada sesama. Ya, sebenarnya yuk sama-sama tesufa ya. Sama-sama tesufa, sama-sama merendahkan diri, sama-sama berubah. Ojo tomat rek. Dino iki tobat sesuk kumat. Dia tuh nggak bisa kok dibohong-bohongi. Iya kan? Karena pembohong itu juga dari si jahat. Ayo sama-sama tesufa. Haleluya. It's going to carry you through the persecution that's going to come. You're not going to escape that persecution. So get ready.